ya secara epistemik ada ciri-ciri berita bohong yang menjadi dalam pernyataan Bambang Tri. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Ya, jumpa lagi di Rahmat Channel, sahabat-sahabat. Nah, kali ini sahabat-sahabat masih sekaitan dengan persidangan Gus Nur, tetapi ini sekaitan dengan pemeriksaan saksi ahli yang kedua, yaitu saksi ahli bahasa. Kalau kita lihat ya, sahabat-sahabat, ada yang sangat mencengangkan dari pernyataan ahli ini pada saat ditanyakan oleh hakim, sahabat-sahabat. Saksi ahli menduga keras podcast yang dilakukan oleh Gus Nur bersama dengan Bambang Tri. Pernyataannya itu adalah menganggap bahwa apa yang dilakukan pada saat podcast dengan memberikan informasi komunikasi kepada publik itu kental yang namanya mengandung unsur kebohongan. Jadi secara bahasa ternyata apa yang dilakukan Bambang Tri dan Gus Nur itu dinyatakan oleh ahli bahwa itu adalah ciri-ciri atau ada indikasi bahwa kegiatan itu, penyampaian informasi itu bermuatan atau bernilai atau bermakna adalah penyampaian bohong. Saya kira itu sahabat-sahabat. Tetapi lebih lengkapnya saya rasa sahabat-sahabat, mari kita lihat videonya. Ada beberapa Jadi saya kata secara epistemik menduga ini ada dugaan ya Bu ya, ada dugaan dan nanti kita ya kalau misalnya di dalam dialektika keilmuan itu ada tesa, sintesa dan antitesa, dan inilah proses sintesa ya. Inilah proses membuktikan siapa yang dinyatakan benar. Jadi ada kecenderungan secara epistemik ya, secara epistemik ada ciri-ciri berita bohong yang menjadi dalam pernyataan Bambang Tri. Ada ciri ya, bukan ciri. Saya tidak memvonis dan tidak akan pernah saya memvonis bahwa Bambang Tri berbohong. Itu silakan, itu porsinya yang mulia dan itu kami yang menilai nanti. Enggak dari segi itulah yang saudara sesuai kalian. Jadi ada ciri yang ada pertama ciri, yang saya nyatakan ada ciri. Apa ciri pernyataan pertamanya? Ciri pertamanya itu ada ciri deskripsi, bentuk kalimatnya itu deskripsi. Dan ini betul sekali describing, dia merinci. Ya, ciri-cirinya apa tadi yang saudara lihat? Jadi deskripsi, bentuknya deskripsi. Atau statement ya, ada statement ya, betul bahwa yang dia sampaikan itu bukan opini, bukan pendapat, walaupun diklaim bahwa ini hasil riset gitu ya. Saya jadi bertanya-tanya sebagai akademisi, saya di sini bertanya-tanya metode riset macam apa yang bisa mengantarkan penelitinya itu masuk ke dalam penjara gitu kan. Jadi ini yang ingin saya tegaskan bahwa ada ciri yang nampak secara bahasa gitu ya, ada kecenderungan bahwa ini berita ini tidak bisa dibuktikan nilai kebenarannya. Dan saya tidak akan mengatakan apa yang dilakukan oleh Bambang Tri itu tuduhan, tidak, saya tidak akan mengatakan. Karena waktu itu konteksnya yang menyebarluaskan itu menjadi terkesan menyebarluaskan itu ya karena ada di konten Gus Nur. Waktu itu Bambang Tri ditanya, diwawancara. Secara tindakan apa yang dilakukan Gus Nur itu menyebarluaskan. Dan dia bertanya kepada Bambang Tri terkait dengan hasil risetnya. Lalu dikatakan apa temuan-temuan Bambang Tri itu ya. Dan ya saya melihat ada kecenderungan, ada ciri ya. Ya apa? Sebutkan ya, cirinya adanya secara deskriptif ya. Secara deskriptif apa bisa dijelaskan itu cirinya? Satu, bentuk kalimatnya konstatif ya, Bu ya. Bisa dibuktikan benar dan salahnya itu melalui verifikasi faktual. Itu yang pertama ya. Yang kedua, lalu ciri yang kedua bentuk deskriptif, artinya ada pernyataan yang disampaikan. Dan ini betul ada deskripsi. Apa deskripsinya? Deskripsinya itu ijazah Pak Jokowi itu palsu. Itu statementnya, core statement itu. Kunci, statement kuncinya itu.
apakah itu akan dinilai sebagai dugaan, apakah itu akan dinilai sebagai negative judgment, itu tergantung persepsi yang mulia. Jadi itu ciri yang kedua. Ada apa? Konstatif ya, ada bentuk kalimat konstatif. Konstatif itu artinya bisa dibuktikan benar dan salahnya ya tentu saja dengan verifikasi faktual. Dan yang ketiga saya mengutip teorinya John Paul Grice ya tentang cooperative principle, itu ada prinsip komunikatif yang ditegaskan untuk semua peserta komunikasi agar komunikasinya itu tidak bermasalah, agar komunikasinya itu tidak menimbulkan dampak ya, tidak berimpact gitu. Maka ada 3 dogma yang ditegaskan ya. Yang pertama maksimum kualitas. Maksimum kualitas itu mengatur kita sebagai pembicara jangan pernah mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak yakin dengan nilai kebenarannya. Nah, dalam konteks ini ketika Bambang Tri mengatakan ijazah Jokowi palsu, dia pun tidak memperlihatkan ini loh palsunya. Ketika ini palsu, kalau dia nyatakan palsu mestinya ngerti dong mana yang asli. Dan saya pun sampai sekarang belum bisa membuktikan, karena kalau misalnya kita menggunakan rujukan filsafat positivistik bahwa segala sesuatu itu harus ada mewujud gitu ya, harus bisa diverifikasi secara faktual begitu ya, ijazahnya harus ada gitu. Ketika dia mengatakan palsu, ini loh yang palsunya, yang asli itu mestinya begini. Ada ciri deskripsi ya yang mestinya dikomparakan, dibandingkan, harus ada yang dibandingkan ya, sebagai bentuk ya, sebagai statement bahwa yang Jokowi itu palsu gitu ya. Ketika saya pernah mendaftarkan hak kekayaan intelektual saya yang mulia dalam bidang pembuktian pidana hoax dalam sistem hukum di Indonesia, saya menyatakan bahwa kalau saya menyatakan atau seseorang menyatakan berita bohong terhadap orang lain, maka itu harus ada pembandingnya. Mana rujukan yang benarnya? Baik itu berita lagi yang benarnya gitu ya, ataupun faktual, fakta diverifikasi di luar teks. Jadi cara verifikasinya jadi harus ada pembandingnya ya, Bu ya. Kalau misalnya Bambang Tri dinyatakan bohong, berarti ada yang benarnya. Mana yang benar? Yang benarnya misalnya pernyataan Jokowi palsu, nah nanti harus diukur juga derajat validitasnya. Kalau misalnya itu sumber informasi yang sumber informasinya dari siapa? Oke, sahabat-sahabat, kita sudah lihat videonya ya. Bagaimana saksi ahli bahasa ini jelaskan dengan lugas, dengan santai, dan saya kira sudah kesesuaian dengan keahliannya, yaitu ahli bahasa. Nah, kalau kita lihat dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh saksi ahli ini, itu ada beberapa hal yang sangat sangat krusial. Yang mungkin ini yang akan membuat Bambang Tri mendekam di dalam penjara. Yang pertama, Bambang Tri itu kan sudah meyakini bahwa yakin betul itu di media sosial di mana-mana dia sampaikan, baik Bambang Tri maupun pengacaranya Bambang Tri, bahwa dia yakin betul ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah, ternyata dengan ungkapan inilah berdasarkan bahasa menurut saksi ahli yang tadi, apabila semua ini belum dilakukan verifikasi, belum dilakukan kesiapan data, faktanya seperti apa, maka itu tidak harus dilakukan yang namanya publikasi ke publik. Yang intinya adalah jangan mengatakan sesuatu kalau memang kita masih ragu, kan begitu, sahabat-sahabat. Nah, tetapi ini muncul di publik dan terjadilah proses pidana hari ini. Nah, saya kira itu, sahabat-sahabat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.